Ini ceritanya dimulai di sebuah bengkel kecil yang terlihat cukup berantakan kayak pemerintah kita. Terus ada sebuah mobil yang gak tahu gimana ceritanya ya. Pokoknya tiba-tiba ada di tengah-tengah bengkel. Tapi mobilnya bener-bener gak karuan. Roda ada di atap, pintu dipasang di depan kap mesin, dan mesin malah nongkrong santai di atas bagasi belakang. Nah, melihat kondisi kayak gini, seorang montir yang ber-SNI dan berstandar internasional pun terlihat memandangi mobil itu dengan ekspresi campuran antara bingung dan stres. Dia pun ingin resign hari itu juga, tapi nggak bisa karena harga kebutuhan makin naik. Pak, saya mau benerin mobil. Mohon maaf pak, ini apanya yang mau dibenerin ya? Ya mobilnya lah, apalagi. Mending otaknya bapak deh dibenerin dulu. Ini saya jujur aja deh ya pak, ini nggak bisa dibenerin sih pak, diganti aja pak. Bapak jangan kayak Pak Lu. Gak boleh sebut nama, nanti kena UU ITE, pencemaran nama baik dan lain-lain. Pokoknya jangan sembarangan nyuruh ganti mobil, ganti kewarganegaraan, ganti negara gitu dong. Bisa pak, pasti bisa dibenerin. Udah gila nih orang. Ini gimana cara benerinnya pak? Level keabsurdannya udah paling absurd ini pak. Ya ndak tahu kok nanya saya. Bentar. Ini rusak karena kecelakaan pak? Enggak pak, enggak kecelakaan. Enggak pernah kecelakaan. No. Terus? Ini memang dari pabriknya begini pak. Aslinya bagus kok. Masalahnya tuh di jalannya. Jalan di sini aja yang salah. Maksudnya bapak apa? Jalannya yang salah? Pak, ini mobil desainnya aja udah ngawur. Rodanya di atap, mesin di bagasi. Udah gila kali ya? Nah, ini namanya mobil. Ini kayak negara kita saat ini. Semua tidak di tempat dan porsinya masing-masing. Misal loh ya, ini misalkan hanya contoh. Presiden, kerjaannya double job desk. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Menteri keuangan jadi bendahara sekaligus jadi kasir. Alhasil, Menko jadi preman, Isilop sama petugas baju laring sibuk jadi halode, dan masih banyak lagi nih. Nah ini, pemilik mobil adalah rakyat. Nggak tahu dah, dia ini bego apa emang nggak ngerti, atau emang mau aja gitu dibego-begoin. Udah tahu ada yang nggak benar sama mobilnya, alias sama negaranya, tapi malah nyalain faktor yang lain. Yang disalahin apa? Iya, kondisi geografis. Itu yang paling gampang buat dijadiin kambing hitam. Bapak selama ini pakai mobilnya aman-aman aja pak? Aman kok pak, gak pernah ada kendala. Paling tiba-tiba nabrak orang aja. Tapi itu bukan salah mobilnya pak, itu salah orangnya aja. Ngapain berhenti di situ? Di situ di mana pak? Di trotoar. Tenang pak, tenang. Jangan emosi dulu. Ini mobil limited edition. Ini bisa jadi prototipe masa depan pak. Masa depan dari mana pak? Saya yakin gak ada manusia di muka bumi ini yang mau mengendarai mobil kayak begini, kecuali bapak. Yah, jadi montir kok pesimis pak. Harus semangat dong, Anda kan profesional. Pak, lihat tuh pak mobil itu. Bapak tahu kenapa mobil itu bisa jalan? Itu karena semua spare part berada di tempatnya masing-masing pak. Kalau semua berada di tempat yang seharusnya, maka kendaraan bisa bergerak karena adanya gaya yang dihasilkan oleh sumber energi, ditransmisikan ke roda dan didukung oleh gesekan dengan permukaan jalan. Mobil ini bisa dibenerin kan mas, biar bisa jalan? Bisa pak. Tapi ini semua saya bongkar, mulai dari roda di atap, mesin di bagasi, sampai pintu di depan kap mesin. Habis itu saya rakit ulang dari nol. Dengan kata lain, bapak nggak bisa gunain mobil ini untuk sementara waktu. Ada solusi lain nggak mas yang lebih cepat? Ini bengkel pak, bukan tempat sulap. Kalau mau beneran jalan, ya semua harus di tempatnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan porsinya. Nah, jadi begini. Sebenarnya yang kita omongin ini tuh bukan soal mobil ya, tapi soal negara. Coba deh renungin. Negara itu mirip kayak mobil, ada banyak bagian yang harus bekerja sama sesuai fungsinya biar bisa jalan dengan baik. Kalau spare partnya aja nggak di tempatnya masing-masing, ya nggak bakal jalan lah. Atau kalaupun jalan, ya kayak mobil absurd tadi.
Gak karuan, gak aman, dan ujung-ujungnya bikin celaka. Bayangin, tiap bagian mobil itu ibarat nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sila pertama itu mesinnya, keimanan dan ketakwaan. Kalau mesinnya nggak di tempat yang benar, gimana mau gerakin mobil? Terus ada sila kedua, kayak rem dan roda yang harus bekerja sama biar mobil bisa maju dengan manusiawi, tanpa nabrak sana-sini. Sila ketiga, itu kerangka mobilnya. Karena persatuan itu yang bikin mobil tetap kokoh, nggak tercerai-berai di tengah jalan. Nah, sila keempat itu setirnya. Karena keputusan dan arah harus diambil dengan musyawarah, biar nggak salah belok. Nah, yang terakhir, sila kelima. Itu kayak bahan bakar yang bikin mobil bisa terus jalan ke depan, menuju keadilan sosial. Nah, masalahnya nih, kalau masing-masing bagian nggak dipasang di tempatnya, atau malah dipasang sembarangan, apa yang terjadi? Negara kita nggak bakal pernah sampai tujuan. Mobil itu nggak bisa jalan, atau malah bikin celaka orang lain. Jadi ini bukan cuma soal mobil absurd tadi, ini soal negara kita. Soal bagaimana kita menempatkan nilai-nilai dasar ke tempatnya masing-masing. Kalau semua udah di posisi yang benar, barulah kita bisa bergerak maju dengan stabil dan aman. Ingat, tugas kita bukan cuma ngeluh atau nyalahin jalan, tapi juga memastikan bahwa tiap bagian negara, tiap nilai Pancasila, berfungsi sesuai porsinya. Karena negara, seperti mobil tadi, hanya bisa berjalan kalau semua komponennya bersatu untuk satu tujuan. Pilihan ada di tangan kita semua. Mau terus-terusan jalan dengan mobil absurd, atau mulai dari nol, bongkar semuanya, dan rakit ulang demi masa depan.